Pagi ini tema kita tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ayah ibumu adalah pintu surgamu. Itu tema kita yang kita kirimkan. Ayah ibumu pintu surgamu. Coba kita lihat betapa pentingnya melakukan birrul walidain. Ada begitu banyak ayat dalam Al-Quran yang menyandingkan antara beribadah kepada Allah atau perintah untuk menyembah Allah saja dan perintah melakukan birrul walidain. Telah ada perintah beribadahlah kepada Allah, lalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan itu banyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana di surah An-Nisa. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan Dia dengan yang lain, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Atau perintah khusus yang tidak disandingkan oleh Allah dengan perintah beribadah kepadanya, yang Allah sebut redaksinya dalam bentuk wasiat, perintah. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami berpesan, kami berwasiat, kami perintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapanya. Itu ada di surat Luqman, juga ada di surat Al-Ahqaf. Kami telah perintahkan, kami wasiatkan, kami pesankan kepada setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa hubungannya berbakti kepada orang tua dengan pintu surga? Nabi kita menyebutkan surga itu ada 8 pintu. Di hadis Bukhari disebutkan, barang siapa yang istimewa solatnya, maka nanti masuk surga itu melalui pintu solat. Karena min ahli solat, maka dia masuk surga melalui pintu solat. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang tukang jihad, tidak ada peluang berjihad kecuali dia ingin terlibat, maka nanti pintu surga yang dia masuki itu namanya pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang rajin dan banyak bersedekah, enggak ada peluang bersedekah kecuali dia pengen ikut. Kalau luput dari dia kesempatan bersedekah, itu dia sedih, dia merasa kehilangan. Nanti ke surganya masuk melalui pintu sedekah. Dan barang siapa yang ahli puasa, banyak puasanya, yang fardu, yang sunat, mungkin Senin, Kamis, mungkin Ayyamul Bid, mungkin bahkan sampai puasa Daud, maka dia masuk surga melalui pintu Rayyan. Itu 4 yang disebutkan oleh Nabi yang tidak ada perbedaan pendapat. Karena dia dalam bentuk hadis yang sahih, dalam hadis Bukhari. Tapi 4 lainnya itu ulama berbeda pendapat. Singkatnya, ada yang menyebut pintu taubat, ada yang menyebut pintu menahan amarah, ada juga pintu haji, karena siapa yang berhaji tidak ada imbalan haji yang mabrur kecuali surga. Tapi ada satu yang ulama juga sebutkan dan juga ada hadisnya, adalah pintu orang tua. Kita boleh memilih mau ambil semuanya, Masya Allah, atau mungkin ada minat-minat tertentu. Kita ini merasa bahwa ya ada amal yang kalau itu bagian dari pintu-pintu surga, itu satu di antaranya adalah kecenderungan kita. Ada yang 2, ada yang 3. Jangan sampai enggak ada. Solatnya entah bagaimana, sedekahnya entah bagaimana, puasanya entah bagaimana, terhadap orang tuanya entah bagaimana. Nanti bingung mau masuk surga lewat pintu yang mana. Dan ketika Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam tentang pintu-pintu surga ini, maka Abu Bakar kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang bisa masuk surga melalui semua pintu?"
Kata Nabi, ada. Dan saya berharap kamu adalah salah seorang di antaranya. Puasa tak ketinggalan, sunat juga rajin. Salat fardu, ya rasanya kalau terlambat solat tu ada yang hilang. Sedekah juga begitu. Tapi jangan sampai tidak ada amal yang rasanya layak mengantarkan kita untuk ke surga, sehingga nanti bingung mau masuk surga lewat pintu yang mana. Maka bagi ini salah satu pintunya adalah pintu birrul walidain. Pintu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting bahkan untuk kita. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang birrul walidain, yang kita pikirkan adalah anak kita. Kamu enggak patuh kepada ayah, kamu enggak berbakti, enggak hormat, enggak sopan. Pernahkah kita menilai diri kita sendiri? Apakah kita termasuk yang berbakti ke orang tua kita? Baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah tiada. Atau jangan-jangan kita sering membuat orang tua kita sedih, membuat orang tua kita kesal, membuat orang tua kita marah. Dan kalau itu yang terjadi, itu bentuk uquq. Apa uquq? Lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain, durhaka. Jadi membuat orang tua sedih itu, kata ulama, kata para sahabat, itu adalah durhaka. Karena dia mesti diikuti, dipatuhi apapun perintahnya, selama perintahnya bukan maksiat, bukan durhaka, bukan syirik, wajib dipatuhi. Begitu tingginya posisi orang tua dalam kehidupan kita di sisi Allah. Yang kadang-kadang kita maaf, apalagi orang tua memang sudah usia lanjut, dan ia kadang-kadang ngomong tidak terkontrol, sikap tidak terkontrol, perilaku enggak terkontrol. Dan kadang-kadang Masya Allah ada orang tua yang sakit, dan sakit seminggu, sakit sebulan, sakit 2 bulan. Ketika beliau pergi, kita merasa ridho dengan kepergiannya. Saya ikhlas. Kenapa ikhlas? Terbebas dari mengurusi orang tua. Orang tua kita, kalau kita sakit, dia enggak ada yang rasanya dialah pergi cepat, dialah pergi duluan, dia meninggal. Enggak ada yang disebut dia ikhlas. Kita yang merasa baru sebulan, baru 2 bulan, bahkan mungkin 3 bulan, 4 bulan orang tua kita sakit, kita sudah merasa repot merawatnya. Apalagi kita bekerja, istri bekerja, gimana ngurusin orang tua? Lalu kita ketika dia pergi, kita merasa ikhlas. Itu ikhlas atau kita berdoa sebenarnya dia itu pergi karena merasa terbebani. Orang tua kita enggak. Mau demam kita, mau sakit kita, bagaimanapun kondisi dia pasti pikirkan kita. Dan enggak ada orang tua yang merasa saya ikhlas kamu pergi nak. Enggak pernah kita dengar orang tua begitu. Tapi kita sering mendengar kita sebagai anak ketika orang tua pergi, ibu dah 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin setahun sudah enggak kemana-mana, dia pergi, sudah saya ikhlas. Coba tanyakan hati kita, itu keikhlasan, keridhaan, atau dari awal kita berharap dia menjadi beban? Maka kalau ada orang membuat orang tuanya sedih, orang tuanya marah, orang tuanya kesal, itu maknanya adalah hukum. Dia durhaka. Dan ketika dia durhaka, maka pintu surga ini tertutup. Maka Nabi merasa prihatin. Apa yang beliau perhatinkan? Kalau ada orang yang masih punya orang tua, dan orang tua itu memang sudah lanjut usia. Ya, kalau manula itu berapa? Mungkin 70 tahun ke atas itu sudah tua.
Kita yang umur 50, barangkali orang tua kita sudah 70-an, mungkin ada yang sudah 80-an. Kata Nabi, kalau ada orang yang usia, orang tuanya sudah lanjut usia, satu ataupun dua-duanya, tapi sang anak yang diberikan oleh Allah itu jalan menuju surga, karena orang tua yang sudah lanjut usia itu. Cuma orang tua ini dia telantarkan, dia enggak urus, dia enggak cukupkan kebutuhannya, sehingga dia kesal, dia sedih, bahkan mungkin dia marah, sehingga anak ini tidak berhak mendapatkan surga. Kata Nabi, raghima an, sungguh malam, sungguh malam, sungguh malam. Siapa itu yang malam? Orang yang punya orang tua yang sudah lanjut usia, satu atau dua-duanya, tapi dia tidak mampu karena orang tua ini, lalu dia tidak diantarkan oleh Allah ke surga. Kenapa? Tidak ada birrul walidain, tidak hormat, tidak santun, ya, tidak ikut perintah dia, tidak ikut. Birrul walidain. Malang sekali nasibnya. Orang payah mencari peluang, dia punya, tapi peluang ini disia-siakan sehingga nggak dapat ke surga karena tidak merawat, tidak menjaga, tidak mengurusi orang tua yang memang sudah lanjut usia. Dan ketika di saat lanjut usia, beban kita menjadi lebih berat dan haknya juga lebih berat. Karena ketika orang tua masih muda, dia masih kuat, ingatannya mungkin masih bagus, fisiknya juga masih belum ada masalah dengan fisiknya. Ketika sudah tua, makanya Allah katakan kalau mereka sudah tua, jangan sampai ada di antara kita mengatakan fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan kepadanya kata cis, ah. Kenapa? Karena ketika sudah tua, kita akan menyaksikan begitu banyak hal yang terjadi pada orang tua yang mungkin menurut logika kita itu nggak masuk akal, yang sebenarnya adalah sama dengan apa yang mereka alami dulu ketika mereka baru merawat kita. Yang kita lakukan itu banyak hal yang tidak mungkin, nggak mustahil, tidak patut. Kan anak-anak pipis di mana, buang air di mana, buang sampah di mana, kata-katanya seperti apa, keinginannya bagaimana. Tapi orang tua kan nggak pernah mengatakan, ah kamu ini bagaimana sih? Ah, kan nggak pernah orang tua kita ngomong begitu. Kenapa ketika sudah tua orang tua kita itu dan dia kemudian melakukan perbuatan yang cenderung kekanak-kanakan, lalu kita kemudian mengatakan, ngapain sih? Lalu kita kesal, ah cis, kenapa? Fala taqul lahumma uff. Ahli tafsir mengatakan apa maknanya fala taqul lahumma uff? Jangan kamu katakan ah. Kalau orang tuamu sudah lanjut usia, dia nggak mampu lagi mengontrol dirinya. Kadang-kadang buang air di mana, buang air kecil di mana, bahkan buang air besar di mana. Dia nggak bisa mengontrol itu lagi. Jangan kamu katakan ah, lalu kamu jijik dengannya. Itu maknanya kata para ahli tafsir. Fala taqul lahumma uff. Ah, itu kan sangat pendek. Padahal ungkapan kita tuh panjang. Mama ngapain sih? Kok gitu sih? Aduh, padahal ah itu sangat pendek kan? Ya kan begitulah. Tapi kalau ditambah semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang durhakanya. Yang kecil saja komplain dalam bentuk ah aja nggak boleh. Ya itu aja nggak boleh. Nah, birrul walidain ini itu bukan hanya untuk kita, bahkan para nabi, para rasul Allah abadikan dalam Quran sebagai sosok-sosok yang melakukan birrul walidain. Bagaimanapun kondisi orang tuanya, ya terdidik atau tidak, dia beriman atau tidak, perintah untuk birrul walidain berlaku. Karena sulitnya orang tua di masa kecil itu tak terbayarkan dengan berapapun. Apapun yang kita berikan ke orang tua di zaman ini nggak terbayarkan. Saya baca hanya ada satu amal
Yang itu mungkin bisa menggantikan jasa orang tua yang telah mengurus merawat kita dari kecil. Apa itu? Kalau ada orang tua kita yang budak, lalu budak itu kita beli ketuannya, lalu kita merdekakan. Sekarang tidak ada itu. Tidak ada. Dulu masih ada. Jadi kalau ada orang ingin berbakti, menyempurnakan baktinya kepada orang tuanya, dia cari uang berapapun banyaknya, asal orang tuanya itu bebas dari perbudakan, lalu dia merdekakan. Mau 100 juta, 200 juta, mau 500 juta, mau 1 miliar. Karena ketika seorang orang tua itu menjadi budak, dia nggak punya kebebasan, rendah. Lalu anak kemudian membelinya, lalu memerdekakannya. Status budak itu sekarang nggak ada. Lalu bagaimana kita akan membayarnya? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dia melihat ada orang dari Yaman berhaji. Lalu orang ini kemudian bertawaf sambil menggendong orang tuanya, ayah atau ibunya. Kan lumayan tuh, menggendong saat tawaf tu. Ya, mungkin nanti digendong lagi saat sa'i. Dan dia berpuisi, aku adalah tunggangan bagi ibuku. Dia aku adalah kenderaan. Ibunya atau orang tuanya di belakangnya, dia gendong. Aku tunggangan. Ketika orang lain enggan dengan tunggangannya, atau enggan menjadikan dirinya menjadi tunggangan bagi orang tuanya, aku enggak enggan. Justru aku suka. Lalu kemudian dia datang menghadap Umar, Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, apakah tindakanku membawa dan menggendong orang tuaku saat aku bertawaf itu cukup sebagai pembalas bahwa dia telah terbayarkan jasanya olehku? Kata beliau, tidak. Bahkan tidak satu tarikan nafas saat ibumu melahirkan. Berapa sesaknya nafas ibu melahirkan? Ya, lihatlah istri kita bagaimana melahirkan, susahnya, berkeringat, kadang tak tahan lagi, entah berapa ratus, entah berapa ribu, dia mengedan, ya mengedan, sampai kita ini lahir. Kata beliau, tindakan kamu tadi itu membawa orang tuamu, menggendong orang tuamu saat kamu bertawaf, itu bahkan tidak setara dengan satu tarikan nafas saat dia melahirkan. Makanya para nabi, para rasul dan salafus saleh memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka melakukan birrul walidain. Nabi Nuh, dia mohonkan ampun kepada Allah tentang orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Insyaallah doanya Nabi Nuh. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni ayah ibuku. Ampuni orang beriman yang pernah masuk ke rumahku. Doanya begitu. Kalau ada tamu yang pernah ke rumahku, ampuni dia. Dan ampuni semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Tidak sedikit masyarakat ini yang entah kapan terakhir kali dia membaca doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita yang di masjid mungkin biasalah kadang-kadang karena ya kumpulan doanya enggak banyak gitu kan. Itu yang kita hafal. Tapi orang di luar masjid entah kapan salat buru-buru, kadang teratur, kadang enggak teratur. Kapan terakhir kali Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun ayahnya itu kafir, dia berdoa dan menjanjikan kepada ayahnya, aku akan mohonkan ampun untukmu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, karena Tuhanku itu sangat baik kepadaku. Sampai pada ujungnya Allah kemudian melarang.
Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min. Jadi kalau sudah dapat dia keputusan dari Allah, ni ayahmu ini tidak akan pernah dapat hidayah dan akan mati dalam kekafiran, ya sudah, dia berhenti, enggak lagi mendoakannya. Tapi dalam hidupnya, bagaimana baktinya Nabiullah Ibrahim? Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Jadi ketika dia terusir, kalau kamu enggak berhenti ya mencela Tuhan-Tuhanku, kalau kamu tidak berhenti mengajakku untuk menyembah Tuhanmu, sudah pergi, terusir dari rumahnya, terusir dari rumah karena urusan akidah. Yang terjadi kan kalau ada orang baru masuk Islam, mu'alaf, diketahui oleh keluarganya dia muslim-muslimah, kan terusir. Dulu sebaliknya, Nabi Ibrahim itu utusan Allah, Rasul pilihan. Ayahnya musyrik. Ayahnya mengusirnya karena bosan dengan dia. Kamu akan saya bunuh, saya rajam, atau kamu pergi. Saya akan siksa kamu atau kamu pergi. Sudah, dia memilih pergi. Kira-kira kalau ada orang terusir dari rumahnya, apa yang terjadi dengan dirinya terhadap orang yang mengusirnya? Marah, kesal, dendam. Tapi Nabiullah Ibrahim apa kata dia? Salamun alaika. Dia pergi sambil mengucapkan Assalamualaikum. Semoga ayah sehat, semoga ayah selamat, semoga ayah sejahtera. Itu apa? Bentuk birrul walidain. Bentuk birrul walidain. Dia diusir dari rumahnya, tapi dia bisa mengatakan, ya enggak apa-apa, selamat ya, semoga ayah tetap sehat, tetap sukses, tetap damai, tetap sejahtera. Itulah bentuk birrul walidain. Dalam kondisi begitu, disuruh musyrik, dia enggak mau, diusir, dia sudah. Karena memang wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, sudah, jangan ikuti. Hanya dalam maksiat, dalam kekufuran, dalam syirik, itu aja yang enggak boleh kita patuh kepada orang tua. Tapi kata Allah, bukan ketika tidak mau atau dipaksa oleh orang tuanya untuk musyrik, jangan durhaka kepada dia. Enggak ada izin dari Allah. Kalau orang tuamu memaksamu juga untuk musyrik, untuk kafir, maka membangkanglah kepada dia. Enggak begitu. Durhakalah kepada dia. Enggak. Tapi kata Allah, wasahibhuma fala tuti'huma, jangan taati. Wasahibhuma, tetap bersahabat dengan dia, tetap bergaul dengan bijak dengan dia, tetap bermuamalah dengan baik bersama dia. Itu birrul walidain. Nabi kita alaihi salatu wassalam pergi ya dalam Fathu Makkah, melihat kubur ibunya. Tapi sedih, nangis, sahabat-sahabat dekat nangis. Berziarah. Ini ibunya kafir ni, berziarah. Kata beliau, aku minta izin agar Allah mengampuni. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dia. Mohon beristighfar untuk orang tuanya. Kata beliau, tapi Allah melarangku. Aku minta izin kepada Allah untuk berziarah ke kuburnya. Maka dia mengizinkanku. Karena dia wafat, meninggal dalam keadaan kufur. Sudah selesai. Tak ada lagi, ya Allah ampuni ibuku yang musyrik, bapakku yang musyrik. Tak ada lagi, habis. Birrul walidain, datang ke kuburnya berziarah. Dia berhubungan baik dengan karib kerabat ibunya. Itu bagian dari birrul walidain. Bapaknya juga begitu, tapi dia berbuat baik kepada kerabat-kerabat bapaknya. Abbas
Ya, paman beliau yang lebih senior usianya dibanding beliau. Lambat masuk Islamnya. Lalu masuk Islam. Ketika sudah Islam, dia kesal melihat orang-orang musyrik, orang Quraisy. Ya, orang Quraisy itu kan. Ya Muhammad, ma balu Quraisy? Ya Rasulullah, gimana kondisinya orang Quraisy ini? Kalau mereka duduk sesama mereka, bercengkrama, cerita, tu wajah mereka berseri-seri. Tapi kalau sudah berjumpa dengan kita, itu enggak begitu. Komunitas, ketemu dengan komunitas dia, kok kawan wak, gitu kan. Di luar komunitas dia, enggak kawan apa. Tapi ini okey lah, ini urusannya kan besar ya, akidah. Dan sampai karena urusannya ini kunut atau enggak kunut, berjenggot atau enggak berjenggot, celana cingkrang atau enggak, gitu kan. Jangan sampai begitu. Ini okey lah, ini urusannya adalah enggak, ini urusannya adalah akidah. Ma balu Quraisy? Kenapa orang Quraisy kalau mereka berjumpa sesama mereka itu nampak ceria, bercengkerama, wajah berseri-seri. Tapi kalau berjumpa dengan kita, mukanya masam. Kenapa? Gitu kan. Nabi marah. Sebagai pembelaannya kepada kerabatnya, pamannya. Sampai keluar keringat. Nabi kalau marah tu begitu. Tidakkah mereka tahu, kata Nabi, bahawa paman itu adalah seperti posisi ayah. Jadi kalau ibu kita enggak ada, kan ada adiknya, ada kakaknya, itu setara. Kalau ayah kita enggak ada, kan ada tuh adiknya atau kakaknya, itu setara. Itu bentuk dari birrul walidain, mentaati, memuliakan, menghormati, berkata santun untuk dia dan untuk karib kerabatnya. Para nabi memberi contoh dan para sahabat memberi contoh, tabi'in memberi contoh. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Ini sudah jadi pejabat dia. Dapat amanah, dapat tugas. Diriwayatkan Abu Hurairah itu kalau dia pergi meninggalkan rumahnya di pagi hari, berdinas dia pagi hari, dia datang menghadap ibunya. Assalamualaikum ya ummi, di depan pintunya. Rahimakillah, semoga Allah merahmatimu selalu, karena telah mendidikku di waktu kecil. Jadi semoga Allah, setiap pagi dapat doa dari anaknya. Ya Allah, dapat pagi, setiap pagi dapat doa dari anaknya. Rahimakillah, semoga Allah merahmatimu, karena dulu saat engkau, sejak aku masih kecil, engkau mendidikku, membimbingku, menjagaku, memeliharaku. Apa kata ibunya? Waalaikumsalam, waalaikumsalam, salam sejahtera untukmu. Rahimakallahu ya bunai, semoga Allah merahmatimu wahai anak tersayangku. Kenapa? Bima barartani fi kibari, karena engkau telah berbakti kepadaku ketika saat besarmu. Coba, betapa enak itu ya. Pagi di depan pintunya, semoga Allah merahmati ibu, karena ibu dulu telah menjaga, merawat, mengurusi aku di waktu kecil. Kata ibunya, semoga Allah merahmatimu nak, karena sekarang engkau telah berbakti kepada aku saat engkau sudah dewasa. Kan itu doa kita ya. Kalau doa akikah tu ya, di antara doanya yang kita harapkan dari anak itu apa? Waruzikta birrahu, semoga engkau diberi rezeki dengan kelak dia menjadi anak yang berbakti kepadamu.
Abu Hurairah, Usamah bin Zaid, anak Zaid bin Haritha, ini ya anak angkat Nabi dulu, tapi adopsi itu dibatalkan. Usamah bin Zaid ini sangat disayang oleh Nabi, seperti bagaimana sayang Nabi kepada bapaknya. Sehingga ketika ada orang tidak puas dengan Usamah, itu Nabi kesal. Kemana kalian tidak puas kepada Usamah? Aku sangat menyayangi dia seperti bagaimana aku sayangi bapaknya. Apa yang dia lakukan untuk ibunya? Di masa Utsman bin Affan, itu pohon kurma harganya sampai 1000 dirham, uang perak. Tadi kemarin saya cek 1 dirham itu kalau sekarang setara dengan 95 ribuan, katakanlah 100 ribu. Jadi kalau harganya 1000 dirham berarti 100 juta. Ibunya minta diberikan jumar, mungkin apa namanya, dalam batang kurma itu kayak umbuknya atau apanya gitu ya, yang oleh orang jadikan sagu atau apa. Kalau itu ibunya pengen itu, tidak ada jalan kecuali ditebang kan? Diisi dalamnya itu tentu ditebang. Sehingga orang-orang heran, kok bisa Usamah ini tega-teganya memotong pohon kurmanya yang satu batangnya 100 juta karena hanya ingin mengambil sesuatu yang ada dalam batang kurma itu. Kata dia, aku sudah berjanji bahwa aku akan memberikan apapun keinginan ibuku selagi aku masih mampu. Juta. Dan betapa banyak anak atau bahkan ya di zaman sekarang yang merasa berat betul untuk memberikan sesuatu yang berharga untuk ibunya, untuk bapaknya, untuk ayahnya. Karena makna bakti itu adalah membuat dia gembira, dia senyum. Jangan sampai ada yang dia kesal, dia sedih, dia marah. Sebagian orang tua bercerita cemburu. Kenapa cemburu? Cemburu kepada menantu. Kan suami kita ini sayang sama istri ya. Kadang jalan dibimbing, kadang dipeluk. Orang tua kita melihat, kadang duduk dekat dia, kaki kita dipijit istri, atau istri pijit, atau kita pijit kaki istri. Orang tua kita, dia enggak cerita ke kita, cerita sama orang lain. Ibu Wati, kenapa ibu? Awak tak pernah dipijit di anak ledok. Awak tak pernah kalau jalan dibimbing di anak ledok. Tak pernah. Sedih dia, cemburu kepada menantu. Kenapa? Perlakuan kita sebagai anak atau sebagai suami, sebagai istri kepada pasangan kita itu enggak pernah lagi dia alami. Kapan terakhir kita pijit orang tua kita itu? Kapan? Muhammad Ibn Sirin ini tabi'in. Dia punya saudara namanya Umar. Umar setiap malam menghabiskan waktunya dengan qiyamul lail. Tapi Muhammad bin Sirin habiskan waktunya dengan memijit ibunya. Kata dia, aku punya kebiasaan yang berbeda dengan saudaraku Umar. Umar habiskan waktu dengan qiyamul lail, aku menghabiskan waktu dengan memijit ibu. Dan aku tidak mau menggantikan atau posisiku ini digantikan oleh Umar saudaraku. Biarlah aku memijit orang tuaku, kaki ibuku. Kata dia, itu lebih baik bagiku dibandingkan dengan qiyamul lailnya saudaraku Umar Ibnu Sirin. Masya Allah. Masya Allah. Diriwayatkan juga Muhammad Ibn Sirin kalau bersama ibunya itu enggak pernah menghabiskan volume suaranya dalam bicara. Dan penampilannya di hadapan ibunya itu seperti orang takut, khasyian, berarti orang khusyuk pada ibunya itu. Sehingga orang kalau melihat Muhammad bin Sirin di depan ibunya itu pasti heran.
Dia sedang sakit apa? Karena hirit sekali bicara, dan kalau bicara itu seperti berbisik. Kenapa dia? Apa dia sakit? Dia perlu perawatan. Kata orang sekitarnya, enggak. Begitulah kondisinya Muhammad ibn Sirin kalau dia di depan ibunya. Jadi kalau kita mendengar ada hadis-hadis Nabi atau ada ayat-ayat Allah tentang bersedekah, menafkahi orang tua itu lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan bersedekah. Jangan sampai tiap hari bersedekah, sebulan. Tapi untuk orang tua, sekali kalau orang tua kurang mampu gitu ya, beri, cukupkan kebutuhannya, cabut kesedihannya, lengkapi kebutuhannya. Itu makna birrul walidain. Yang tidak berhenti bahkan, andai kita pun sudah tiada untuk birrul walidain. Jadi para sahabat, Masya Allah, Ibnu Mas'ud ya, diriwayatkan, suatu malam ibunya minta diambilkan air. Dan enggak seperti sekarang kan, ambil air itu ada di rumah. Dia ambil ke tempat yang jauh. Rumahnya kecil, cukuplah untuk tidur satu orang kamarnya itu. Dia ambil air sampai di rumahnya, dia temukan ibu sudah tertidur. Dan air itu di atas kepalanya, mungkin pakai ember gitu. Mungkin sempit tempatnya, kalau dia bentangkan atau dia duduk mungkin nggak cukup tempat. Atau dia tidak pengen ibunya terganggu. Apa dia lakukan? Dia berdiri sampai ibunya bangun, sambil ada ember di atas kepalanya yang berisi air, agar ibunya tak terganggu. Ini pintu surga, memuliakan orang tua. Dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, begitu banyak keutamaan dan keistimewaan dengan birrul walidain. Tadi kita sebutkan salah satu pintu surga itu adalah berbakti ke orang tua. Itu salah satu pintu surga. Yang kedua, birrul walidain ini menyelesaikan masalah kita. Siapa yang enggak punya kesulitan? Siapa yang enggak punya masalah? Dalam hadis sahih Nabi kita ceritakan tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Itu hadisnya masyhur, sahih hadisnya. Itu hadisnya tentang ada anak yang biasa memerah susu lalu kasih ke orang tuanya, kasih anaknya, kasih istrinya, kasih keluarganya. Di kebutuhan. Ini tentang kebutuhan, bagaimana memenuhi kebutuhan orang tua. Dia spesialkan, dia dahulukan orang tuanya dibandingkan dengan keluarganya. Sampai suatu hari aku terlambat pulang. Aku bawa susu dan sampai di rumah ibuku sudah tertidur. Anakku berharap dapat minum susu. Dia merengek-rengek di kakiku. Dia duduk aja dekat ibunya. Anaknya merengek-rengek di kakinya. Ayah, mana, begitu kan. Sampai esok pagi, dia tetap katakan untuk ibu lebih dulu dibandingkan dengan anaknya. Jadi karena ibunya belum bangun, anaknya nggak dikasih. Kita kan tidak tega kan. Ya nanti ajalah, nenek kan lagi tidur. Dialog sama anak kan oma kan masih tidur, kami begitu. Sampai anak tertidur. Baru besok ketika ibunya bangun, sudah ini untuk ibu, baru kasih kepada anaknya. Yang itu kemudian menjadi celah terbukanya gua. Ada celah yang sudah nampak langit. Lihat, oh terbuka. Apa maknanya ini?
Amal soleh dalam bentuk birrul walidain itu menjadi salah satu cara bertawassul kepada Allah. Di tawassul, wasilah. Kita dengan amal soleh itu bisa jadikan sebagai sarana untuk menghapus kesulitan kita, mencabut beban yang berat itu. Ya Allah, kalau itu adalah amal soleh, maka bukakanlah ya pintu atau biarkanlah kami melihat cahaya. Jadi ini celah. Ya, siapa yang berat sekali sakitnya, berat sekali bebannya, berat sekali masalahnya, dia punya amal tertentu. Amal, ya, ada yang apa namanya, dengan perempuan, ya, yang dia takut kepada Allah. Ada yang karena dulu bekerja lalu upahnya nggak diambil, gitu kan. Akhirnya dibagikan semua. Tapi kemudian gua itu terbuka. Ini maknanya adalah amal-amal soleh, dan termasuk amal soleh itu menyelesaikan masalah kita adalah berbakti kepada orang tua. Maka jangan kikir, ya, Usamah bin Zaid, selagi mampu aku berikan. Jangan selagi mau, gitu ya, selagi mampu bantu, lihat, cari tahu bagaimana kondisinya, penuhi kebutuhannya. Kalau sudah nggak ada, bir kita, bakti kita kepada orang tua kita nggak berhenti. Tadi para Nabi mendoakan ibunya, kan, mendoakan bapaknya. Kita juga bisa bersedekah atas nama orang tua, itu bentuk bir kita. Ya, ayah kita mungkin nggak seperti kita pemahamannya, ibu kita mungkin nggak seperti kita ibadahnya, entah bagaimana dulu, ya. Yang diantara alasannya mungkin sibuk ngurusin kita, sekolahkan kita, sehingga ibadahnya nggak sempat, belajar nggak sempat, kuliah nggak sempat. Ada yang berbakti, dia pikirkan. Maka ada sahabat, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku wafat, dia meninggalkan kebun, itu sudah menjadi warisan. Bolehkah aku, kalau aku sedekahkan, ya, kebun itu, aku niatkan pahalanya untuk dia atau atas nama dia? Kata Nabi, tasaddaq anha. Jadi boleh, orang tua kita sudah nggak ada, masukkan celengan untuk ayah, ini untuk ibu. Ada sahabat sedang bertawaf, labbaik Allahumma syukruma, ya Allah terimalah hajinya Syubrumah. Kata Nabi, siapa Syubrumah itu? Kata dia, saudaraku. Apa kamu sudah berhaji? Belum. Kata Nabi, sudah, atau ini haji kamu dulu, besok baru hajikan saudaramu. Kalau untuk saudara boleh menggantikan hajinya, maka untuk orang tua lebih boleh. Tapi syaratnya dia sudah berhaji. Atau kita nggak bisa, sudah. Sekarang banyak kan jasa badal haji. Dari orang yang amanah, misalnya pelajar-pelajar Indonesia yang kuliah di Madinah, di Al-Azhar, kalau musim haji, mereka gunakan peluang itu untuk membadalkan orang lain. Apa amal solehnya? Ada biaya yang kita tanggung. Kalau pergi sendiri, biayanya mahal kan? Kalau ya orang lain tak seberapa. Jadi boleh menghajikan orang tua sudah meninggal, boleh mengumrahkan mereka, boleh bersedekah atas nama mereka, dan jangan sampai lupa mendoakannya. Berbaktilah kepada orang tua. Kenapa? Doa orang tua itu mustajab. Coba kalau orang tua kesal, sedih, marah, dia mendoakan keburukan, makbul. Seperti kisah Juraid, panggil oleh ibunya, dia sedang sholat, bingung kan? Ya Juraid, ya Juraid, dia sedang sholat, bingung dia. Sampai ibunya akhirnya berkali-kali begitu, dan bertemu dia saat dia selalu dalam keadaan sholat, dan dia tidak menyahut ibunya. Sampai ibunya mendoakan, semoga dia dapat fitnah dengan seorang pelacur. Iya, doanya makbul, dapat fitnah pada ujungnya. Sampai orang menuduh, tapi kemudian yang melakukan zina itu enggak dia, pengembala. Yang cerita dalam hadis itu ada 3 orang yang berbicara sejak dia masih kecil. Ya, Isa,
perempuannya yang ada di masa Fir'aun, Sabul Ukhdud. Ya, lalu anak fitnah Juraid ini. Kalau orang tua kita senang, gembira, dia doakan kita. Dan doanya mustajab. Yang Nabi katakan, salat da'awatun mustajab. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Di antaranya adalah doanya orang tua untuk anaknya. Mari Pak Ibu yang mulia, betapapun hebatnya kita, seberapapun suksesnya kita, ya, jangan pernah merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia dibanding orang tua. Dan atau sebaliknya, bagaimanapun orang tua kita dulu tidak merawat kita, tidak mengurus kita, kan ada juga tuh, ya, lahir lalu dikasih anu, kita jadi anak terlantar. Jangan pernah mencela orang tua, karena kita tidak pernah bisa jadi seperti ini kecuali pasti melalui mereka. Bagaimanapun pasti melalui mereka. Betapa payahnya saat ibu kita mengandung, ya kan? Sulit di atas kesulitan, susah di atas susah, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Dan kalau orang tua kita sudah tua, sangat mungkin ada yang tidak patut kita lihat sebagai orang normal, karena dia seperti anak kecil, banyak sikap hal-hal yang memang, ya, oleh Allah itu barangkali peluang amal solehnya kita. Dia jadi kanak-kanak, kadang pergi ke sini, kadang buang air di mana, kadang makan enggak jelas, kadang pakaian enggak jelas. Itulah peran kita yang oleh Allah melalui nabinya disebut sebagai peluang untuk masuk surga. Keadaannya orang tua yang sudah lanjut usia, jangan sia-siakan. Tengok, perhatikan kebutuhannya. Jangan sampai dia kesal, sedih atau apalagi marah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.